Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan sistem informasi berdas- pendaftaran mahasiswa berbasis online. Dengan anggota kelompok Adil Zanuar Santosa, Najwa Abike Putri Andrian, dan Regisa Ramadi Karisandi. Di sini mungkin dari rekan-rekan bisa menjelaskan. Ya, yang pertama ada pendahuluan. Sistem informasi pendaftaran mahasiswa online termasuk dalam sistem informasi manajemen atau SIM, khususnya sistem informasi akademik atau SIA yang berfungsi mendukung dan mengelola proses administrasi di institusi pendidikan, terutama dalam pendaftaran mahasiswa baru. Sistem ini membantu dalam pengambilan keputusan dengan menyediakan data yang relevan, mengotomatiskan proses administrasi seperti pengisian formulir dan pengunggahan dokumen. Next. Selanjutnya ada latar belakang masalah. Dengan meningkatnya jumlah calon mahasiswa setiap tahunnya, institusi pendidikan perlu mengadopsi sistem yang lebih efisien dan efektif. Sistem informasi pendaftaran mahasiswa online diharapkan dapat mengatasi masalah ini dengan menyediakan platform yang sudah diakses, mengurangi penggunaan kertas, dan memungkinkan pengolahan data yang cepat dan akurat. Selain itu, sistem ini juga dapat meningkatkan transparansi dan komunikasi antara calon mahasiswa dan institusi, sehingga meningkatkan pengalaman pendaftaran secara keseluruhan. Selanjutnya ada batasan proyek. Yang pertama ada sistem terdiri dari dua level pengguna. Yang kedua ada menyediakan dua informasi utama, yaitu yang pertama ada data pribadi calon mahasiswa, yang kedua ada informasi pendidikan. Terus yang ketiga ada sistem tergolong sistem atau SIA yang berfungsi mendukung dan mengelola proses administrasi di institusi pendidikan, terutama dalam hal pendaftaran mahasiswa baru. Selanjutnya ada tujuan proyek. Yang pertama adalah mempercepat dan mengotomatiskan proses pendaftaran mahasiswa baru. Yang kedua ada meminimalkan risiko kesalahan dalam pengisian dan verifikasi data. Yang ketiga ada memungkinkan pendaftaran dari mana saja tanpa harus hadir fisik di kampus. Next. Selanjutnya ada penjadwalan proyek. Penjadwalan proyek, total durasi proyek ada 60 hari kerja, total durasi proyek 12 minggu atau 60 hari kerja atau 5 hari kerja per minggu. Rincian tahap proyek, yang pertama tahap perencanaan atau planning untuk durasi 10 hari kerja, untuk untuk mingguannya ada 1 sampai 2 minggu. Untuk kegiatannya yang pertama ada identifikasi kebutuhan sistem, yang kedua penyusunan rencana kerja, yang ketiga ada penetapan tim proyek. Yang kedua ada tahap analis. Yang pertama durasinya ada 15 hari kerja, untuk mingguannya 3 sampai 5 minggu. Untuk kegiatannya yang pertama ada pengumpulan data dan informasi, yang kedua ada analis kebutuhan pengguna, yang ketiga penyusunan dokumen analisis sistem. Yang ketiga ada tahap desain. Untuk durasinya ada 15 hari kerja, untuk mingguannya 6 minggu sampai 8 minggu. Untuk kegiatannya yang pertama ada perancangan arsitektur sistem,
Yang kedua, ada pembuatan desain antarmuka pengguna. Yang ketiga, ada penyusunan dokumen desain sistem. Yang keempat, tahap implementasi untuk durasi kerjanya adalah 15 hari kerja, untuk mingguannya 9 sampai 11 minggu. Untuk kegiatannya yang pertama ada pengembangan aplikasi, yang kedua ada pengujian sistem, yang ketiga ada integrasi sistem. Next. Yang kelima ada tahap dukungan atau support. Untuk durasi kerjanya ada 5 hari kerja, untuk mingguannya 12 minggu. Untuk kegiatannya yang pertama ada pelatihan pengguna, yang kedua ada pemeliharaan sistem, yang ketiga ada penanganan masalah pasca implementasi. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, di sini ada penjadwalan pelaporan dokumentasi proyek yang sebelumnya sudah dibacakan oleh Mas Azil untuk penjawaban tersendiri. Mungkin bisa next. Ini ada penjadwalan bulanan untuk misalnya ada analisis kelemahan. Yang pertama ada performance kelemahan. Kelemahan sistem mungkin mengalami lambat atau downtime saat banyak pengguna mengaksesnya secara bersamaan, terutama selama masa pendaftaran. Untuk solusinya sendiri, untuk mengatasi masalah kinerja sistem informasi pendaftaran mahasiswa secara online, harus menggunakan infrastruktur cloud yang dapat diskalakan secara otomatis atau scaling untuk menangani lonjakan pengguna saat pendaftaran. Selain itu, penerapan caching akan mengurangi beban server dan penggunaan load balancer dapat membantu mendistribusikan traffic secara merata ke beberapa server sehingga menjaga kecepatan dan ketersediaan sistem. Yang kedua ada information kelemahan. Data yang disajikan mungkin tidak akurat, terlambat, atau sulit diakses oleh pengguna, mahasiswa, dan admin. Solusinya untuk meningkatkan akurasi dan aksesibilitas informasi sistem perlu menerapkan validasi data yang ketat selama proses formulir sehingga memastikan bahwa semua informasi yang masukkan benar dan lengkap. Selain itu penting untuk menerapkan data secara time mahasiswa dan admin mendapatkan informasi terbaru dan akurat menggunakan. Yang ketiga, ekonomi. Kelemahannya daya pengertian sistem bisa menjadi tinggi, terutama jika ada penambahan fitur atau peningkatan kapasitas server. Solusinya untuk menekan biaya pengembangan dan pemeliharaan sistem sebaiknya memanfaatkan layanan cloud yang lebih fleksibel dan berbasis pemakaian pay as you go, sehingga hanya membayar sesuai dengan penggunaan aktual. Selain itu, dengan memilih teknologi open source, biaya lisensi dapat diminimalkan, yang pada gilirannya akan mengurangi total biaya keseluruhan sistem. Yang keempat ada kontrol kelemahannya, resiko keamanan data tinggi, terutama data pribadi mahasiswa seperti nama, alamat, dan yang bisa disalahgunakan. Solusinya untuk meningkatkan kontrol dan keamanan data, sistem harus menerapkan enkripsi melalui SSL atau TLS dan autentikasi dua untuk melindungi akses ke informasi sendiri. Selain itu, penting untuk memiliki mekanisme aktivitas guna yang dapat membantu melacak semua tindakan yang dilakukan dalam sistem, sehingga meningkatkan transparansi
dan keamanan. Yang kelima, efisiensi. Lamanya sistem mungkin memakan waktu lama dalam proses pendaftaran atau verifikasi data karena alur kerja yang tidak optimal. Solusinya, untuk meningkatkan efisiensi dalam proses pendaftaran, sistem perlu mengotomatis verifikasi pengiriman pengetahuan. Selain itu, mengoptimalkan kode program dan struktur database akan membantu mempercepat query dan pemrosesan data, sehingga pengguna mendapatkan pengalaman yang lebih cepat dan lancar. Keenam, ada service kelemahan, kurangnya dukungan teknis atau layanan pelanggan selama proses pendaftaran, terutama saat terjadi kesalahan atau kendala teknis. Solusinya, untuk memastikan layanan yang memadai bagi pengguna, sistem harus menyediakan dukungan teknis yang responsif dan tersedia 24/7, baik melalui live chat, email, atau telepon, terutama selama periode pendaftaran. Selain itu penting untuk membuat dokumentasi lengkap, tutorial, dan pengalaman FAQ yang dapat membantu pengguna menyelesaikan masalah sederhana secara mandiri sehingga mengurangi beban pada layanan pelanggan. Ini ada usulan hasil analisa. Ada beberapa usulan dari hasil analisa yang sudah dibuat antara lain. Yang pertama, peningkatan kinerja sistem, validasi data dan pembaruan secara rutin, efisiensi biaya, keamanan data perlu ditingkatkan, proses verifikasi dan pendaftaran yang efisien, dan yang terakhir, dukungan layanan yang responsif. Baik, untuk yang selanjutnya akan saya jelaskan. Yang selanjutnya ada kebutuhan fungsional sistem. Yang pertama ada registrasi pengguna. Ini registrasi pengguna, sistem harus memungkinkan calon mahasiswa untuk membuat akun baru dengan memasukkan informasi pribadi, seperti nama, email, nomor telepon, dan kata sandi. Yang kedua ada login dan autentikasi. Maksud dari sini yaitu sistem harus menyediakan fitur login untuk calon mahasiswa yang sudah terdaftar dengan validasi kredensial atau email dan kata sandi. Yang ketiga ada pengisian formulir pendaftaran. Pada bagian ini, calon mahasiswa harus dapat mengisi formulir pendaftaran online dengan data pribadi, riwayat pendidikan, program studi yang diminati, dan informasi lain yang diperlukan. Yang keempat ada upload dokumen. Pada bagian ini, sistem harus memungkinkan calon mahasiswa untuk mengunggah dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti foto, ijazah, transkrip nilai, dan dokumen pendukung lainnya. Selanjutnya ada validasi dokumen. Maksud dari validasi dokumen di sini, admin sistem harus dapat memverifikasi dan validasi dokumen yang diunggah oleh calon mahasiswa. Yang selanjutnya ada pembayaran biaya pendaftaran. Pada bagian ini, sistem harus menyediakan fitur pembayaran online untuk biaya pendaftaran, serta memberikan konfirmasi pembayaran secara otomatis. Yang selanjutnya ada notifikasi. Di sini, sistem harus mengirimkan notifikasi melalui email atau SMS kepada calon mahasiswa tentang status pendaftaran, verifikasi dokumen, dan informasi penting lainnya. Selanjutnya ada pemilihan program studi. Pada bagian ini, calon mahasiswa harus bisa memilih program studi yang diminati dari daftar program yang tersedia. Selanjutnya ada tracking status pendaftaran. Pada bagian ini, calon mahasiswa harus bisa melacak status pendaftaran mereka. Misalnya, nanti ada keterangan menunggu verifikasi, diterima atau ditolak. Selanjutnya ada manajemen data calon mahasiswa. Pada bagian ini, admin harus memiliki akses ke daftar
dan data semua calon mahasiswa, termasuk status pendaftaran dan dokumen yang telah diunggah. Selanjutnya ada laporan dan statistik. Di sini sistem harus menyediakan fitur untuk menghasilkan laporan dan statistik mengenai pendaftaran, seperti jumlah pendaftar, program studi yang dipilih, dan status pendaftaran. Dan yang terakhir ada pengelolaan periode pendaftaran. Di sini admin harus bisa mengelola periode pendaftaran, menentukan kapan pendaftaran dibuka dan ditutup. Selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional sistem. Yang pertama, kebutuhan fungsional staf admin fakultas. Kebutuhannya antara lain PC dengan spesifikasi minimal Core i3 atau setara, perangkat input, mouse atau keyboard, layar monitor minimal 19 inci. Yang kedua, kebutuhan non-fungsional calon mahasiswa. Yang pertama, akses internet dengan kecepatan 5 Mbps, perangkat top, perangkat laptop, PC, smartphone yang mendukung browser terbaru, penyimpanan minimal 500 MB untuk dan mengunggah dokumen. Yang ketiga, kebutuhan dan fungsional tambahan, layanan cold server, registrasi nama domain, dan yang terakhir backup otomatis harian. Selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional proyek, yaitu yang pertama ada tahap perencanaan, yang terdiri dari Gantt project untuk manajemen waktu dan tugas proyek. Yang kedua ada tahap analisis, biaya transportasi untuk survei dan pengumpulan data. Yang ketiga ada tahap desain, Lucid chart untuk pembuatan diagram alur sistem. Yang keempat ada tahap implementasi, yang terdiri dari SAM, PostGL, VS Code, Laravel, Tailwind CSS, Axios JS, Chart. Selanjutnya ada tahap support, biaya transportasi untuk pelatihan staff. Yang terakhir ada kebutuhan lain, biaya internet dan pulsa untuk komunikasi tim proyek. Slide selanjutnya ada kelayakan proyek. Di sini terdapat 3 kelayakan. Yang pertama, kelayakan teknis. Proyek ini dapat dibangun dengan teknologi yang ada, aman, dan mampu menangani banyak pengguna. Sistem juga dapat diintegrasikan dengan sistem akademik lain dan mudah ditingkatkan skalanya. Yang kedua, ada kelayakan operasional. Sistem ini mempermudah pendaftaran, mengotomatisasi proses, dan mengurangi beban kerja manual dengan dukungan teknis dan pelatihan perlu disiapkan untuk memastikan operasional berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir ada kelayakan ekonomi. Walaupun membutuhkan biaya awal, proyek ini akan menghemat biaya operasional jangka panjang, meningkatkan efisiensi, dan berpotensi menambah jumlah pendaftar. ROI bisa dicapai dalam beberapa tahun. Saya akan lanjutkan pada teman saya lagi. Baik, mungkin itu saja dari presentasi kelompok kami. Mungkin ada kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.